Nah, begitu pun ini konsepnya sama. Lu tinggal di buminya Allah. Lu numpang di sini, kita numpang. Kenapa enggak hukum Allah yang diterapkan? Halo semuanya, selamat datang kembali di Muzakaro, ruang diskusi para santri bersama gua Valdo. Di episode kali ini gua mau ngajak kalian diskusi melanjutin hal yang kemarin udah kita bahas tentang sistem Islam. Tapi sekarang gua mau lebih ngebahas tentang orang yang pernah memperjuangkan Islam di Indonesia. Dalam artian di sini dulu itu gimana ya? Gue harus mendisklaimer diri gue dulu sih bahwa gue bukan bagian dari mereka gitu ya. Tapi gue sedikit mempelajari pola pikirnya mereka. Kok bisa sih kepikiran demikian? Dan apa sih yang terjadi kalau itu terrealisasi? Gitu ya. NII. Negara Islam Indonesia. Udah banyak dibahas di buku sejarah ya, di sekolah yang mengatakan bahwa NII adalah bagian dari terorisme. Ternyata kan memang ya pada saat itu kan pemerintahan Soekarno ya. Pemerintahan Soekarno waktu itu kan sudah terbentuk ya, yaitu negara demokrasi nih. Indonesia itu demokrasi ya kan. Kartosuwiryo muncul dengan rasa kecewa. Kok demokrasi sih, kan kita negaranya banyak Islam. Sistem Islam dong diterapin. Gimana kalau saya usung konsepnya negara Islam Indonesia? Ditolaklah sama sistem demokrasinya pemerintahan Soekarno. Sama Soekarno sendiri ditolak. Dan dicaplah Kartosuwiryo sebagai teroris. Kan gitu kan sejarah sederhananya ya. Selain itu juga ya, NII ini masuk ya, konsep NII ini masuk itu tidak lewat konstitusi. Nggak lewat sini nih, tapi lewat jalur apa? Pergerakan. Sementara ya kan, kita semua paham bahwa ya, ketika dalam sebuah negara sudah ditetapkan sistemnya seperti apa dan pemerintahannya yang sah, dan ada orang yang melakukan pergerakan di luar dari apa yang sudah ditetapkan oleh sistem negara tadi, maka dicapnya sebagai pemberontak. Dan orang-orang yang melakukan pergerakan atau pemberontakan ini dicap sebagai teroris. Begitu kan alurnya kenapa akhirnya NII dicap sebagai terorisme. Mungkin akan berbeda ceritanya jika NII memperjuangkan sistem Islam itu lewat jalur konstitusi. Akan banyak pertimbangan mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi mungkin akan banyak pertimbangan pemerintah terkait sistem Islam. Dan Kartosuwiryo akan dicap sebagai pahlawan bangsa mungkin, bukan sebagai teroris. Kalau kita bedah pemikiran ini, kenapa sih mereka pengen menerapkan sistem Islam di Indonesia? NII pengen menerapkan sistem Islam di Indonesia itu bukan cuman gara-gara Indonesia itu sebagai negara dengan mayoritas muslim terbanyak. Enggak cuman sekedar karena kita banyak muslim ya, kita negara Islam yuk. Enggak cuma kayak gitu. Luas lagi daripada itu pemahaman mereka. Mereka meyakini bahwa ya, saat kita itu berada di Indonesia, berarti kita berada di buminya Allah. Ya, saat kita berada di Indonesia berarti kita berada di buminya Allah. Kenapa ya, kan alam semesta ini kan punya Allah semuanya ya. Semuanya ini tuh punya Allah. Lu nonton video ini, gua duduk di sini, dimanapun kita berada semua ini kan milik Allah. Betul ya, kita semua sepakat dan percaya itu. Termasuk Indonesia. Indonesia itu kan ada di dalam bumi, yang mana bumi ini bumi Allah. Berarti ya, sederhananya saat kita berada di buminya Allah, kita ini numpang di rumah orang, ibarat kita ya. Gak mungkin dong kita menerapkan aturan kita sendiri. Kayak analoginya gini, lu numpang di rumah kakak ipar lu atau numpang di rumah saudara lu, maka hukum yang berlaku di rumah itu, aturan yang berlaku di rumah itu adalah aturan saudara lu, aturan kakak lu. Kenapa? Karena itu adalah rumah kakak lu, rumah saudara lu.
Gak mungkin lu tiba-tiba bikin aturan sendiri. Aturan di rumah itu tadinya adalah lu harus membersihkan rumah itu seminggu 2 kali. Ternyata lu cuma lakuin sekali, kakak lu marah, ya jelas. Nah begitu pun ini konsepnya sama. Lu tinggal di buminya Allah, lu numpang di sini, kita numpang. Kenapa nggak hukum Allah yang diterapkan? Kan ini jelas-jelas kita tinggal di tempatnya Allah, ya. Ini kan semua milik Allah gitu, bumi ini milik Allah, ya kita hukum Allah lah yang berlaku harusnya. Ini kan pemikiran secara umat Islam, ya kan, secara pluralnya kan akan kita bedah bahwa ya nggak bisa gitu dong, kan kita hidup berdampingan dengan agama lain, kita harus menghargai kepercayaan orang lain. Ya oke, nggak masalah. Ya pemikiran orang-orang ini itu kan seperti itu kan. Jadi ya fungsinya kita kan, apalagi kita udah paham dan sepakat bahwa umat Islam di dunia ini, siapapun yang lahir ke dunia ini tuh punya tugas menjadi apa? Menjadi khalifah, menjadi pemimpin, minimal pemimpin untuk siapa? Untuk keluarganya. Jelas ya. Maka daripada itu ya, penegakan hukum Allah sebagai umat Islam itu sifatnya mutlak bagi setiap individu. Setiap individu aja itu mutlak harus menerapkan sistem hukum Allah. Apalagi kalau kita bicaranya ranahnya negara. Kalau kita bicara ranahnya negara, individu aja sebagai umat Islam kita wajib menerapkan bagaimana Allah itu mengatur kita sebagai umat Islam, apalagi dalam bernegara. Beginilah pemikiran NII. Ya, jadi mereka itu sebenarnya pengen mendirikan negara Islam yang tetap ya menggunakan hukum Islam dan memberikan penghargaan atau memberikan ruang kepada mereka yang non-muslim. Begini pemikiran orang-orang NII. Nah, pemikiran seperti ini ditolak sama pemerintahan Soekarno pada waktu itu. Nah, kalau kita bicara sekarang ya, sekarang apakah kalian puas dengan sistem demokrasi yang diciptakan oleh pemerintahan sekarang? Atau sistem yang sudah mengakar ini tuh kalian puas nggak sih sebenarnya? Banyak dari kita pasti bilangnya tidak puas. Kita bermain what if. Andai Kartosoewirjo dan NII muncul hari ini, baru muncul ya, maksudnya ada nih orang sekarang di 2025 ini yang kepikiran, ayo deh bikin negara Islam misalnya, dengan pemerintah yang kita cukup kecewa ya mungkin sama keputusan-keputusannya. Apakah kita sebagai umat Islam mendukung atau tidak mendukung? Ini jadi pemikiran yang cukup rumit di kepala gue sih sebenarnya. Gue mikirin ini, makanya gue share ke YouTube ya, biar kita sama-sama diskusi. Gue pengen dengar pendapat kalian, gue pengen dengar insight dari kalian. Kira-kira jika Indonesia menerapkan, katakanlah bukan dalam sebuah negara lah, sistemnya aja. Gue nggak minta jadi sebuah negara, dari sistemnya aja. Sistem Islam misalnya gitu. Apakah kita sebagai umat Islam bisa menerimanya? Atau malah kita takut menerapkan sistem Islam sebagai umat Islam itu sendiri? Takut dicambuk, takut potong tangan. Ya itu fungsinya. Karena kita takut, kita tidak akan melakukan pelanggaran kan, harusnya gitu ya. Logika sederhana kan kita berpikir kan kayak gitu. Ya, ini jadi bahasan yang tidak tuntas sampai di sini, tapi kita akan berlanjut mungkin ya. Tapi sampai di situ aja deh teman-teman. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan kita diskusi di kolom komentar.